Ya, selamat pagi sedulur semuanya. Sekarang kita berada di Rootman Barbershop. Masih bersama saya tentunya Mas Daniel Arif Sanjaya, host dari program Ini Usahaku di YouTube channelnya Semarang Pemkot. Nah, kebutuhan cukur rambut di tengah pandemi COVID-19 ini sangat dibutuhkan sekali pemirsa, karena banyak orang yang takut untuk keluar rumah karena banyak himbauan dari pemerintah untuk di rumah saja. Nah, tapi kali ini di Rootman Barbershop ini ada yang berbeda. Mending kita langsung tanya-tanya aja sama ownernya langsung. Ya, selamat pagi Mas. Tos dulu dong. Pagi, ya, Mas. ya pemirsa, karena kita duduknya sudah berjarak, kita mohon izin buat buka masker biar ngobrolnya enak ya Mas ya. Siap. Setuju ya? Setuju. Yo. Nah, Mas, dengan Mas siapa Mas? Kenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Mas Togar. Mas Togar siapa ini? Pendek sekali. Sebenarnya Togar ini nama ini sih Mas, nama hoki. Oh, nama panggung Nama ya. panggung. Oke, istimewa. Kalau nama KTP ada sendiri. Oke, jadi Cuma- pemirsa Mas Togar ini mau kenalannya dengan nama Mas Togar ya. Nama hoki. Oke, owner dari Rootman Barber. Rootman Barbershop. Mas, bisa diceritakan belum sejarah dari Rootman Barbershop ini sebelumnya seperti apa? Kalau Rootman sendiri sebenarnya belum lama sih Mas. Masih usianya masih terlalu dini kalau bisa dikatakan sih. Masih 1 tahunan sih. Sebelumnya saya ikut orang. Nah, berdirinya Rootman itu karena saya bosan jadi karyawan. Oke, pemirsa, ini salah satu semangat yang luar biasa. Setelah Mas Togar ini karena bosan jadi karyawan, akhirnya memutuskan untuk membuka Buka sendiri. usaha sendiri. Itu berarti 1 tahun yang lalu ya Mas? 1 ya? tahun ya. 1 tahun lalu, dan bukanya langsung di sini, di Sendang Mulia ini. Nah, kebetulan dapat nyari tempat sekitar Semarang kurang lebih 3 bulanan sih Mas. Nah, kebetulan dapatnya di sini. Cocok ya. Cocoknya di sini. Ini kan Mas, saya masuk itu tadi datang itu langsung lihat konsepnya gebyar. Dengan poster-poster vintage, koleksi-koleksi vintage, banyak band-band juga. Apa Mas Togar suka dengan hal Suka seperti sih, itu Mas? Saya dari dulu emang suka musik, suka ornamen klasik, vintage suka. Cuma sebenarnya ini belum mateng sih Mas, konsep-konsep asal-asalan. Cuma ya asal tempel aja lah. Tapi kelihatannya itu tertata gitu loh Mas. Nah, kalau ngomong-ngomong Rootman Barbershop sendiri Mas, ada pegawainya? Apa Mas Togar single di sini? Kalau dikatakan pegawai sebenarnya bukan sih. Cuma saya lebih senangnya nyebut partner kerja. Wih, itu pemirsa. Partner kerja. Karena Mas Togar itu pengalaman jadi pegawai, Pegawai. terus kadang suka gimana kalau disebut sebagai lebih enak disebut Partner kerja. apa yang membuat Mas Togar selain bosan jadi pegawai akhirnya membuat usaha sendiri, motivasi lain itu apa? Pertama, dari tempat kerja saya yang dulu, saya kurang mengeksplor kemampuan saya. Karena apa? Karena saya dulu dari potong rambut kecil, tempat potong rambut kecil, saya pengen ningkatin kualitas saya. Ya. Sedangkan kalau tempat potong rambut kecil, itu kebanyakan dia targetnya waktu. Oke. Saya pengen motong dengan kualitas yang tidak ada di target waktu. Jadi lebih santai. Terus saya pengen Oke, tadi kan waktu kan biasanya kan gue Mas Togar ditarget sama mungkin bosnya ya. Itu gue sekali motong jam cepat 10 menit itu besok gantian nih. Nah. Ditarget, oh gitu. Terus itulah yang memicu Mas Togar buka sendiri. Sama saya orangnya susah diatur Mas. Makanya saya pengen buka sendiri. dengan apa namanya, dengan aturan Mas Togar sendiri, dengan gaya Mas Togar sendiri, Mas Togar aplikasikan sendiri. Iya. Awal kali membuka Rootman Barbershop ini. Oh ya, Rootman itu apa? Rootman itu sebenarnya namanya Jawa sekali Mas. Oh. Ini sebenarnya nama dari kakek saya. Tapi saya ambil nama komersilnya. Nama kakeknya Rootman. Nama saya itu, nama kakek saya itu Ratman Mas. Oh, Ratman. Ratman. Cuma kalau nama Ratman kan terlalu Jawa banget ya. Sedangkan barbernya kan itu konsepnya agak ke barat-baratan. Oke. Makanya saya ambil itu ya biar agak komersil dikit lah. Mungkin ada ikatan khusus apa kalau kenapa memilih nama kakek? Kalau kakek saya dari kecil tuh yang motong kakek. Nah saya
mulai suka dunia cukur rambut itu ya semenjak dipotong kakek. Oh, malah diperkenalkan dari keluarga sendiri. Secara tidak langsung diperkenalkan. Oke, dulu apa Maduro gitu? Bukan. Istilahnya kan dulu kan kalau sebelum barber ini, Oh, barber iya. kan tren di tahun-tahun 2010 ke atas lah. ya 2012, 13 sebelumnya kan potong rambut mesti kan identik dengan cukur rambut Madura. Pangkas rambut. Tapi ya pangkas rambut Madura dan itu foto modelnya ya itu ya Top Top collection. Collection. Nah. Top Ini collection. saya nyari-nyari kok Top Collection. Oh, nggak ada. Ada The Sigit, ada Naif, Nggak ada Godfather. Kalau ada di sini Robert potong De rambutnya Niro. lebih custom sih mas. Oh, iya. Saya lebih suka custom sih, karena setiap orang mempunyai tulang kepala yang berbeda-beda dan mempunyai jenis rambut yang berbeda-beda. Kalau dicobain sama model mungkin bisa, kalau secara teknik cukurnya bisa, tapi hasilnya nggak bakal bisa. Tahu mas, salah satu model yang di era-era pangkas rambut itu terkenal, potongan terkenal. Potong apa ya? Mas, saya mau potong Mandarin. Mandarin. Potongan sejuta umat. tapi gini, kan tadi udah kita bahas nama kakek, terus ternyata Mas Togar itu diperkenalkan cukur rambut juga sama kakek. Nah, awalnya waktu membuka Rootman ini, trouble apa yang kendala apa yang dialami sama Mas Togar? Wah, mental mas. Namanya buka usaha sendiri ya? Mental mas, mental terus di modal. Kalau modal sebenarnya nggak begitu bermasalah sih, cuma mental. Kalau orang usaha pasti awalnya namanya babat talas mas. Oke. Pasti sepi, pasti. Terus tipsnya biar awet, maksudnya Mas Togar itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Hal apa yang dilakukan ketika baru memulai usaha ini? Konsisten, punya ciri khas. Terus yang datang ke sini kesannya gimana? First impression anyar gitu, beranyar gitu. Iya. Kita harus punya ini sih mas, pembeda dari yang lain. Wah, ngebleng mas. Terus ngadepi customer juga. Kalau customer, kalau di sini masih kalangan untuk semua orang sih mas, bukan yang menengah ke atas, menengah ke bawah. Kita dari bawah sampai atas. Ada ya. Mulai dari yang paling bawah ada, yang paling atas ada. Rewel lah. Ada yang rewel ada. Wah, Nanti ada menghadapinya banyak. lah. Ada. Namanya tukang cukur pasti kendalanya satu, anak kecil. Ya. Anak kecil sebenarnya saya di sini nggak terlalu fokus sama anak kecil sih. Cuma kalau ada ya saya terima. Tapi sebenarnya nggak terlalu fokus. Tapi kalau emang dia rewel dari awal, saya bilang ke orang tuanya, daripada hasilnya ada maksimal, mending cari tempat lain. Oh gitu ya. Mungkin dirayu-rayu kayak badut-badutan, partnernya Ada. kan jadi badut itu ya bang. Ada sih, ada yang memang sampai nangis, sampai gulung-gulung ada. Cuma ya sabar-sabaran aja sih mas. Sebagai tukang cukur ya dituntut harus sabar. Itu ya. Terus setelah berjalan hampir 1 tahun ini mulai kerasa Mas Togar dengan usaha Rootman-nya ini Ya lumayan lah. lumayan. Sebenarnya nggak begitu kerasa karena saya awal buka itu Januari, Maret pandemi sampai bisa dikatakan sampai sekarang sih. Cuma ya alhamdulillahnya bisa terus naik sih. Oke pemirsa, awal-awal tadi ngobrol sama Mas Togar ini mengenai masih di petang menit. Oh masih. Lanjut. Nah, mengenai tadi soal awal-awal buka ini, terus yang menentukan konsep sini ini apa? Kalau konsep saya sendiri mas, dibantu sama teman saya. Tapi hampir semua ini otak saya semua, dari pemikiran saya semua. Cuma saya minta teman tolong bantu desainin. Kan biasanya kan orang masuk barbershop itu jret ada meja kasir, kayak tataran orang normal lah istilahnya. Kalau di sini itu kenapa memilih berbeda itu? Apakah itu juga strateginya Mas Togar buat kayak potong ini? Nah, kalau misalnya ada meja kasir itu kan terlalu formal. Ya. Maksudnya terlalu antara tukang cukur sama yang dicukur itu kurang nyatu lah. Orang kanu ya ben guyub lah. Nah, kalau di sini saya pengennya ya ketemunya langsung tukang cukur. Oke. Saya pengen langsung akrab gitu. Ya.
Oke. Biasanya permintaan apa yang tantangan lah kanggo Mas Togar, misalkan Mas aku pengen dipotong duluan Mas. Ini bentuk kadal loh. Kalau tantangan banyak sekali Mas. Kebanyakan orang itu mohon maaf gak sadar diri. Gak sadar diri Mas. Dia punya rambut yang tidak bisa dibuat seperti model itu, tapi ngeyel tetap pengen dibuat seperti model itu. Nah, itu sebuah tantangan. Tapi kalau saya lebih memilih untuk mengedukasi tapi secara baik. Mas, ini rambutnya berbeda, ini tulang kepalanya berbeda. Kalaupun pengen potong seperti ini bisa, tapi harusnya tidak bisa seperti itu. Nah, kalau mau tetap paksa, monggo. Kalau mau menurut saya ya monggo. Tapi saya ada referensi lain untuk rambut Mas cocoknya buat seperti apa. Nah, proses belajar referensi tadi itu apakah Mas Togar belajar sendiri mengenal tulang kepala orang itu seperti apa, cocoknya seperti apa, itu biasanya memberi pengertiannya bagaimana Mas? Sounding-soundingnya. Kalau pengalaman yang pasti jam terbang. Jam terbang sama sharing-sharing sama teman kan, ada teman sesama profesi kan banyak Mas. Kita sharing-sharing gimana untuk ngadepin yang seperti ini, model-model seperti ini. Oh, tak jarga, nggak tak yuni kan biasanya kan. Itu bukan seperti yang salah. Kebanyakan kan kayak gitu. Iya. Dia terlalu nurut sama customer. Pikirnya kan mesti tidak mengedukasi. Nah, kalau Mas Togar ini luar biasa Bang Mirsa. Saya sebisa mungkin mengedukasi. Maksudnya ya bukan orangnya itu jelek. Setiap orang itu punya gaya. Setiap orang itu terlahir tampan. Nah, dan dengan postur wajah yang berbeda-beda. Nah, Mas Togar ini kan tugasnya sebagai barbershop untuk ben pantes tuh gini loh Mas. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau saya ini nah kira-kira ini kayak James Hetfield pantes nggak Mas? Dari awal saya sudah lihat Mas. Ini rock and roll sekali. Rock and roll sekali. Nanti saya kalau boleh di segmen 3 minta dipotong sambil ngobrol-ngobrol bisa ya? Siap. Aku pelintas lah tapi. Aman. Pengalaman jam terbang. Aman. Pemirsa, sekian dulu ngobrol-ngobrol dari Mas Togar. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya mengupas lebih dalam lagi tentang perjalanan Rootman Barbershop bersama ownernya langsung Mas Togar. Saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini. Dengan penuh semangat, kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga. Untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia.
Ya pemirsa, kembali lagi sama saya Mas Daniel Arif Sanjaya di program Ini Usahaku edisi Rootman Barbershop. Lanjut Mas Togar. Siap. Di sesi 2 ini kita akan berbicara lebih dalam lagi mengenai Rootman Barbershop ini. Mas Togar itu buka berarti Januari 2020. Dan Indonesia ada pandemi COVID-19 itu Maret 2020 hingga masih dibilang saat ini masih ada sampai Maret 2021. Pertama kali buka dalam 3 bulan itu sempat merasakan ramai apa gimana Mas? Dari Januari lah awal buka, syukurannya rame ya pasti ya? Wah syukuran rame Mas, tapi setelah itu namanya juga usaha. Ada namanya babat alas. Oke, nah waktu memulai babat alas itu setelah di Indonesia ada pandemi COVID-19 apa Mas? Sebelum Mas, kalau babat alas saya itu sebenarnya sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi sudah babat alas. Ibaratnya sudah mulai naik, sudah mau selesai babat alas, ada lagi pandemi. Nah itu yang membuat saya agak down di depan. Wah, buka usaha kok mirip banget. Ya, oke banget kita nggak ada yang tahu yang dihadapi. Terus apalah Mas Togar, apa yang Mas Togar lakukan? Saya selalu berpikir gini guys, ketika saya mau berhenti, saya selalu ingat kenapa saya memulainya. Oke, catat Togar. Ketika saya selalu ketika saya ingin berhenti, saya selalu berpikir kenapa saya mau memulainya. Oke. Itu yang selalu saya sampai seperti ini. Owner, pas dari Mas owner ini. Terus saya juga itu baca home delivery, home service 24 jam. Apa ini juga 24 jam? Sebenarnya kalau di sini sendiri kita punya jam kerja mulai jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Cuma kalau ada yang emang darurat, misal darurat dalam arti besok aku mau acara jam segini, pagi banget, malam saya bisa datang untuk ke rumah. Bisa dikatakan panggilan lah. Nah, mas-mas panggilan. Kan sekarang banyak istilah work from home. Nah, orang work from home rambutnya kan juga tumbuh. Iya. Oke, jadi Mas Togar melakukan layanan home service lah istilahnya. Home service. Nah itu apakah salah satu strategi juga dari Mas Togar? Dan apakah banyak enggak yang manggil Mas? Kalau selama ini banyak sih Mas. Kebanyakan WFH kan? Kalau kebanyakan lebih banyak di sini. Cuma untuk yang tertentu ada sih memang yang delivery. Dan itu peralatannya gimana? Kaca apa segala? Kalau kaca cukur dari tuan rumah, ya. Kalau peralatan cukur dari saya semua. Oke, berarti kan kalau biasanya kalau di rumah kan bisa langsung motong bapak, anak, berarti sekali mendayung 2-3 kepala terlampaui. Yo, lanjut Mas tadi mengenai bertahan di bisnis di tengah pandemi ini. Apalagi Mas yang dilakukan? Kencang promosi ya? Kalau promosi saya ini sih Mas lebih dari mulut ke mulut, sama paling sosial media Instagram gitu. Ya. Cuma itu aja sih. Soalnya kan Mas Togar kan memulai ini kan mulai ikut orang. Lah pas cik nyukur melu wong ki ngandani lah. Saya main bersih Mas. Saya main bersih. Kebanyakan kan biasanya ada tuh ya. Ada. Kebanyakan. Kenapa nggak milih itu? Apakah hati nurani? Itu bukan passion saya Mas. Wih. Saya lebih suka main bersih. Kebanyakan pelanggan saya dulu tuh minta nomor saya. Nah, kalau orang cukur udah ibaratnya cocok sama tukang cukurnya, kemanapun dia pergi pasti bakal diikuti. Bener, tak akui Mas. Nah, saya itu pengalaman cukur rambut dulu di daerah Leburen sama Mas, istilahnya Masnya yang cukur di sana. Tak cari jadi di mana, di bawah, di atas, tak parani terus. Karena udah terlalu cocok ya. Dan dia masnya itu saya nggak sebut merek barbershopnya apanya. Masnya itu paham dan bener juga melakukan edukasi. Seperti Mas Togar. Tak pantas bro, upane kok ngono. Bener. Secara saya tidak merasa tersinggung malahan. Justru saya merasa dimuliakan istilahnya. Ini yang pantas seperti ini karena kan dibimbing ke jalan yang lurus. Nah, karena yang melihat diri kita kan orang lain. Kita hanya bisa melihat diri kita itu di kaca. Lalu potongan kok ngono kan ngono sih ya. Istilahnya kan kalau wong Jawa kan mesti ngomongin ngono. Oh iya. Terus promosi yang dilakukan Mas Togar selain Instagram apalagi mulut ke mulut udah. Terus apa lagi?
awal-awal saya sempat ini sih mas, nyebar ini loh brosur. Oh brosur di kampung-kampung belakang di sini ya, di sekitaran sini ya, karena emang lagi ini sih mas Batalas ya. Buat narik pelanggan, saya nyebar brosur. Oke, terus untuk yang ini kan di daerah Sendang Mulia, untuk warga Sendang Mulia sendiri gimana tanggapannya soal Rootman Barbershop ini? Banyak nggak? Banyak sih mas, hampir ya 60-70% lah. Potongnya ke sini semua? Ke sini. Ada yang memang dia nyari yang agak lebih di bawah harga sini. Ada. Cuma ada yang memang ke sini karena cocok, suka ini interiornya, nah, suasana di sini. Kan tadi kan Mas Bakar bilang kemanapun tukang cukur, mah pindah nang dia tetap digoleki. Customermu paling adoh orang mana mas? Paling jauh lah. Oh dari ada. Domisili Pekalongan. Potong keren. Pekalongan. Cuma dia kuliah di Semarang sih mas. Kuliah di Semarang. Dia ngekosnya yang buri gini, cedak berarti toh. Dia itu sempat 3 kali kesini. Iya. Karena dia kan udah lulus, kan udah tinggal di Pekalongan. Setiap mau cukur pasti kesini. Setiap mau cukur pasti kesini. Sama kan mas? Wah, pelet. Ya mungkin karena cocok gitu sih mas. Pelayanan yang sangat. Sama ada satu lagi dia kerja di Surabaya. Oke. Aslinya Semarang, ya. Kerja di Surabaya. Dia setiap mau potong pasti pulang, pasti kesini. Buruan namanya? Bukan. Oke. Canda pemirsa. Terus juga tadi cara menghadapi customer yang unik-unik itu di segmen ini, pernah nggak kalau ada loyal customer gitu biasa atau merasa puas? Mas sering mas. Sering. Buat tambahan nih, sering. Itulah yang kenapa diidolakan sama barbershop itu karena kepuasan yang ditampilkan. Gitu ya mas ya. Testimoninya secara langsung secara ya, langsung. Secara tidak langsung dia itu menghargai kinerja saya dengan mengasih tip lah, uang lebih lah. Kita dari masyarakat kan tidak mengharapkan pastinya. Saya tidak mengharapkan, tapi kalau dikasih ya saya terima. Terus juga mengenai soal usaha barbershop sendiri ini, kan di barbershop itu punya ciri khas masing-masing. Satu, ya, apa yang menjadi ciri khas dari udah saat ekor kita burung ya, ciri khas dari Rootman ya namanya. Rootman. Nek lampu kan kebanyakan barber pasti mobil. Nah, kenapa kok banyak barber pakai lampu yang muter-muter itu? Saya jelasin deh. Nanti ya. Nek jelasnya secara singkat ya, secara Mas Togar aja lah. Secara Mas Togar itu pengetahuan saya. Ya, kenapa kok ada barbershop pasti ada lampu yang pasti ada lampu itu karena di zaman dahulu kala. Barber itu identik dengan tenaga medis. Nah, lambang kan ada warna merah, biru sama putih. Putih ya. Kalau putih itu bersih. Nah, kalau merahnya itu darah. Kalau biru itu lali. Oke. Pernah ada yang komplain nggak waktu nyukur? Kalau komplain sebenarnya nggak komplain mas, cuma mungkin dia kurang tahu cukuran itu apa. Pernah saya dapat itu mas, saya minta cukuran fade, sedangkan cukuran fade itu tipis banget. Cukuran apa? Fade. Fade itu dalam arti gradasi lah. Gradasi. Cuma kalau fade itu bawahnya lebih tipis, lebih habis lah, bawahnya halus. Dia yang dimaksud mungkin bukan cukuran seperti itu, tapi dia bilang seperti itu, mas, saya mencukur fade. Sudah saya ingatkan, yakin mas, yakin. Kan saya pikirnya dia udah tahu fade. Karena kalau udah tahu fade, dia pasti udah tahu tingkat ketipisannya. Saya cukur seperti itu, tapi dia malah, mas kok ketipisan gitu. Tapi nggak marah sih mas, cuma dia lebih kaget kok setipis ini. Nah, inilah fade. Nah, di istilah barbershop itu kan banyak model rambut dan gila. Mas Togar belajarnya piye dulu? Karena kan apakah memulainya dari barbershop juga? Ya dulu. Dari ikut orang dulu mas. Ikut dari barbershop. Dari barber juga sih. Terus pelatihannya, olah skillnya piye? Kan istilahnya
Kayak saya biasanya jarhead, pasti saya suka undercut, kan standar toh, mohawk, terus fade, terus belum istilah lama Mandarin. Kan banyak loh mas, itu belajar itu. Otodidak ya. Otodidak ya. Kalau zaman sekarang mau belajar gampang sih mas, kan sekarang ada YouTube. Mau belajar potong rambut model apa ada, cuma untuk pengembangan ya tergantung diri kita sendiri. Pertama kali kemotong rambut langsung kepala orang apa kepala apa? Kepala. Kan biasanya ada kepala mainan-mainan itu. Enggak, saya langsung kepala orang. Cuma ya korbannya ya teman-teman dulu. Saya awal nyukur itu pakai gunting mas, tidak bisa pakai clipper ya? Saya tidak bisa. Cuma pakai gunting, saya menuntut diri saya sendiri. Piye caranya saya pakai gunting tapi hasilnya ya nggak jauh-jauh amat dari clipper lah. Gitu. Dari situ saya nyukur satu orang tuh hampir 2 jam, teman saya. 2 jam? Hampir 2 jam. Tapi saya belum kerja di barber, masih di rumah. Istilahnya masih belajar sendirilah gitu. Dengan kelinci percobaan. Nah, teman. Oke mas, ini kan nanti kita akan lanjut segmen 3. Loh, BTW ini sudah dikomplain juga bosku dengan rambut saya yang seperti Tommy Iommi-nya Black Sabbath. Ini mau saya buat mulet ini. Iya. Sepertinya keren sekali. Boleh ya? Boleh sekali. Boleh ya? Siap. Saya nanti di segmen 3 saya akan dipotong sambil interview juga mengenai teknik-teknik lah istilahnya motong-motong rambut. Ini kenapa kan bisa ya? Bisa. Ya. Kalau bisa jangan dihabisin. Oh jangan dihabisin? Nanti kayak anak SMA. Biar saya masih 26 kok mas. Terus terang ya. Oke pemirsa, saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini. Ya pemirsa, jumpa lagi sama saya di segmen 3 ini. Sesuai permintaan saya tadi sama Mas Togar, saya minta dipotong rambutnya karena saya sudah mulai kena komplain nih sama atasan-atasan di kantor nih, biar rapi lah katanya. Ya, oke ya Mas Togar, bisa ya potong ya. Kali ini Mas Togar nggak boleh ngingetin tamu ya, karena ini saya request lah. Siap. Saya ingin melihat hasil sentuhan tangannya langsung sama owner dari Rootman Barbershop. Ayo Mas. Oh ya, sambil cerita-cerita ya. Oke. Nah ini Mas, kalau yang potong ini prokesnya yang potong memang pakai masker ya? Kalau yang potong harus pakai masker. Tapi saya maaf ya, saya nggak pakai karena nanti rambut saya jatuh di masker saya nyocok-nyocok nanti. Nah ini juga Mas, ini juga termasuk dari ini mendukung
protokol kesehatan. Oke, itu namanya apa kertas apa? Ini Itu namanya apa Mas? oh ini namanya neck tape. Neck tape ya, biar nggak Bahasa Semarangnya tisu leher. ya oke, biar nggak langsung jatuh ke sini ya. Nah, terus ini juga peralatannya kalau setelah dipakai tamu orang biasanya dibersihinnya kayak gimana Mas? Kalau untuk alat-alat yang dari stainless, gunting, Ya. razor, saya pakai itu pemanas, towel warmer, warmer, jadi diangetin ya, diangetin. dipanaskan lah, harapannya bakteri dan kuman-kuman yang menempel bisa mati gitu ya. Ya kalau untuk clipper saya pakai ada pembersihan sendiri sih Mas. Oh ada, kayak alkoholan gitu. Oke, wah lah ini langsung semproti rambut-rambut yang susah diatur ya Mas ya. Susah, agak susah sih Mas. Tipikal rambut kering kalau ini. Ini ya, nah ini perawatan khusus biasanya yang harus aku lakuin itu apa Mas? Paling setelah keramas pakai kondisioner seminggu sekali. Kalau bisa pakai hair mask. Oh Hermes, oke. Ya, vitamin rambut lah Mas, Oh. biar nggak terlalu kering. Nah, biasanya kan kalau di barbershop itu kan ada yang jual istilahnya kayak minyak rambut gitu ya. Nah, Apa namanya? pomade Pomade. Nah, di sini ada nggak Mas? ada Mas. Ya, apakah ngeluarin pomade sendiri apa jual dari merek-merek? Jadi reseller aja. Kalau untuk plan sendiri belum ngeluarin sih Mas. Cuma kita bantu teman-teman Oh, oke. just tip. Biasa DP. Oh, ongkos cuane. Iya. Ada mikir lagi istilahnya gitu ya. Kan banyak sekali teman-teman yang nitip pomade tapi tidak tahu ini Mau jual kemana? ya. Titip kene wae gitu. Ini kan PDW peralatan cukurnya itu kan banyak nih Mas. Iya. Itu bisa dijelasin nggak satu-satu apa aja nih yang digunain buat motong rambut kayak saya ini apa nih? Kalau ini cukup pakai clipper, trimmer sama gunting sih Mas. Oke, wah gila, tebel ya Mas ya. Wah tebal sekali. Ini saya nggak tahu loh bisa tumbuh kayak gini tuh ya tak biarin aja, nggak pernah orang bilangnya mesti kan selalu di istilahnya di smoothing, diapain, makanya nggak Kalau bisa jangan Mas. Pakai clipper sama ini trimmer. trimmer. Ini sesuai request saya yang model yang tadi itu berapa ukurannya Mas? Biasanya. Kalau seperti itu main feeling sih Mas. Oke. Kalau pakai ukuran nanti ketipisan. Ya, saya biasanya potongnya ABCD. ABCD. Ya, paham ya ABCD ya. Wah, mau nyebut takut soalnya. Pokoknya saya bilang ABCD ya udah. Soalnya kan yang rapi kan. Kalau model rambut ini sebenarnya belai kanan pagi itu Mas. Kalau gitu. mau nentuin arah kiri apa kanannya sebenarnya bisa dilihat dari ini Mas. Uyang-uyang. Susunan rambut. Nah, uyang-uyang. Uyang-uyang ini. Kalau ini lebih dominan ke kiri. Belakangnya ke kiri, tapi banyak ke kanan. Ini di Oh berarti kanan. belakku kanan. Nah, jarang aku melihat orang ini belah kanan. Aku jadi masih punya rambutnya kuali. Ayo. Oh jadi yang menentukan itu istilahnya uyang-uyangnya itu ya. Sama kalau dari depan ini kan kelihatan Mas. Ini arahnya kemana kelihatan. Oke. Sebenarnya bisa aja kalau dibuat ke kiri, cuma nggak bisa rapi. Ya melawan arus ya, bener. Kalau kanan malah belok kiri kan, jadi muter-muter ya rambut itu. Biasanya wah ini koyo Elvis ya rambutnya ternyata ya. Nah biasanya tingkat kesulitan memotong kepala orang kan beda-beda loh Mas. Iya. Nah ini 1 sampai 10 rambut rambut dan kepalaku dan model yang kepilih ini kesulitannya nomor berapa? Ini 6 Mas. Weh, Karena rapatnya. tipikal rambut ini ya lumayan sih Mas, lumayan sulit sih. Nah, kalau menghadapi anak-anak yang rewel tadi, biasanya ketika baru dipersiti wis langsung wek ngono Mas. Terus itu gimana caranya biar terus kadang kepotong gitu kan nggak mungkin berhenti biasanya. Kita bisa mungkin ini Mas, ngajak bercanda. Oke. Kalau emang bisa diterusin. Kalau emang nggak bisa, kita minta persetujuan orang tuanya. Ini gimana Bu? Kalau diterusin hasilnya nggak bakal maksimal. Kalau udah diterusin ya
ini sudah terlanjur tapi belum parah banget. Ya, ini Mas, jadi kan dari tadi segmen 1 sampai 3 ini kan kita belum mempromosikan Rootman Barbershop secara di sosial media dan alamatnya ini loh Mas. Lebih tepatnya ini di apa ini? Sosial medianya apa ayo dari Rootman ini? Kalau sosial medianya kita ada Instagram sih Mas. Instagramnya apa? Instagramnya Rootman Barber. Sorry ya pemirsa kalau kameranya itu menghadang blocking kameranya. Saya posisinya ini yang dipotong langsung di sebelah kiri dulu. Buat inilah. Sekarang kan tren barbershop semakin naik nih Mas. Iya. Ya toh. Banyak sekali barbershop itu bermunculan. Kalau dari Mas Togar, dari owner dari Rootman ini menghadapi persaingan antara barber lain ini seperti apa? Strategi khusus apa yang dilakukan sama Mas Togar dan rekan? Kalau dari Rootman sendiri kita harus punya ciri khas Mas. Ciri khas, terus meningkatkan kualitas. Ya apa yang nggak ada di barber lain kita tetap cari. Oke, jadi yang di sini itu yang apa tamu-tamu atau pelanggan dari Mas Togar yang ditemukan di sini itu yang ditemukan di Rootman nggak ditemukan di barbershop lain gitu ya maksudnya sampai kepintek-pintek aku di luaran ini aja mbok gawe ono kadale lho Mas. Aman Mas. Oke. Soalnya tapi kan ini kan sebuah percobaan buah karya dari Mas Togar. Kok nek aku pengen rapikan lagi bisa ya? Oh, tetap bisa. Ini buat konten dulu asik lah. Bisa. Demi konten lah. 11 diterpa pandemi baru membuka usaha menghadapi banyak cobaan dan rintangan. Mungkin biar bisa menginspirasi teman-teman atau pemirsa yang menonton dari program Indonesia ini di channel Remote Semarang Mas. Dan sambil jadi nggak menutupin blocking kamera, kita selesaikan dulu ya potong rambut sembahan dari Rootman Barbershop sampai nanti rambut saya jadi seperti apa. Kita tunggu hasilnya seperti apa nanti. Ya pemirsa, jadi bisa dilihat kan hasil dari Mas Togar dipotong langsung sama ownernya Rootman Barbershop. Muka saya agak sedikit padang ternyata. Di segmen 1, 2, dan 3 tadi kita sudah banyak bicara mengenai usaha Mas Togar merintis, terus keluar dari kerjaan yang lama karena ingin membuka usaha sendiri, terus merintis dengan Rootman Barbershop, terus pemilihan nama Rootman ternyata dari keluarganya Mas Togar sendiri, yaitu eyangnya yang mengenalkan dia dunia cukur rambut ya Mas. Iya. Ya, ini sekalian penutup Mas Togar, pesan-pesan terakhir apa yang ingin disampaikan Mas Togar sebagai pelaku usaha di dunia barbershop. Mungkin ada tips and trick dan pesan dan kesan yang bisa disampaikan sama pemirsa di YouTube channelnya Semarang Pemkot ini Mas. Langsung ke kamera dulu aja. Oke, kalau untuk memulai usaha jangan takut untuk memulai. Terus masalah hasil nanti gimana? Berjalan ya? Berjalan. Ya. Mas Togar itu sudah bisa berbicara lagi pemirsa karena kita sudah banyak ngobrol di segmen 1, 2, dan 3. Intinya semangat beliau dalam memulai usaha dari tadinya awal ikut orang terus akhirnya membuka usaha sendiri. Penuh dengan semangat, tantangan pasti dihadapi ya Mas. Pasti dihadapi. Setiap usaha pasti ada juga rintangannya. Saya belum nanya-nanya ini soal alamatnya di mana, ada sosial medianya apa enggak. Kalau untuk alamat sendiri kita ada di Jalan Tulus Harapan, Blok B nomor 11, Sendang Mulyo, Semarang. Ada ciri khas apa, rukonya apa, tulisannya ada airbrushnya apa? Oh, kalau tulisan di ini sih Mas, di depan ada tulisannya
Rootman Barber. Itu gede sekali, pasti kebacakan. Oke, terus ada sosial medianya nggak Mas? Ada, kalau sosial media kita ada Instagram Rootman Barber. Rootman Barber ya. Oke pemirsa, ini usahaku. Oh ya, kalau mau potong di sini mulai harganya dari berapa Mas? Anak-anak dewasa beda? Sama sih, anak-anak dewasa sama 20.000. Fasilitas yang didapatkan apa ini? Kita bisa nonton konser. Kita bisa nonton konser ya. Ada suasana AC, ruangan ber-AC. Ya, cukur keramas nggak? Kalau sini tidak ada keramas. Nggak ada keramas, jadi keramas di rumah masing-masing ya. Oke pemirsa, sekian dulu liputan kita hari ini. Ini usahaku edisi Rootman Barbershop. Saksikan terus program ini usahaku, dan juga buat pemirsa yang ada di rumah yang usahanya pengen diliput sama teman-teman, silakan DM aja di Instagramnya Semarang Pemkot @SemarangPemkot. Masukkan jenis usaha kalian, nama usaha kalian, nama kalian, dan sertakan nomor HP biar nanti langsung dihubungi sama admin. Daniel Arif Sanjaya undur diri. Mas Togar juga pamit. Terima kasih Mas. Sama-sama. Sebuah karya yang luar biasa. Sukses terus buat Rootman Barbershop, dan jangan lupa saksikan terus program Ini Usahaku setiap hari Jumat jam 9 pagi. Hasta la vista, mi amor. Semarang semakin hebat.